Tahun 1982 terjadi letusan gunung berapi di Indonesia. Gunung Galunggung mengeluarkan abu vulkanik yang tinggi ke angkasa. Di saat yang bersamaan sebuah pesawat terbang melewati kumpulan abu vulkanik tersebut. Dan disinilah masalah itu terjadi. Inilah penerbangan British Airways 009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Hari ini aku akan membahas tentang penerbangan British Airways 009. Apa yang terjadi ketika pesawat ini berada di atas langit Jakarta? Aku akan membahasnya di dalam video ini, tapi seperti biasa aku mengingatkan kalian untuk klik dulu tombol subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel aku. Terima kasih. Mengutip dari Air Crash Investigation, jenis pesawat dalam penerbangan ini adalah jenis Boeing 747 yang diberi nama City of Edinburgh, dan pesawat ini dalam kondisi baik sebelum penerbangan. 24 Juni 1982, British Airways dengan nomor penerbangan 009 terbang dengan rute London menuju ke New Zealand dan beberapa kali transit di India, Malaysia, dan Australia. Di dalam penerbangan British Airways 009 ini terdapat 3 orang kru penerbang. Yang pertama adalah Captain Eric Moody, yang kedua adalah First Officer Roger Greaves, dan yang ketiga adalah Flight Engineer Barry Tonelli. Di dalam penerbangan ini terdapat 263 orang total penumpang. Setelah pesawat ini transit dari India, kemudian pesawat transit kembali di Malaysia, dan di Malaysia inilah terjadi pergantian kru. Pesawat kemudian take off dari Malaysia sekitar pukul 8 malam waktu setempat. Pesawat ini akan meneruskan perjalanannya menuju ke Australia, dan dari hasil laporan tidak ada cuaca buruk pada saat itu. Ketika melintas di langit Jakarta di ketinggian 37.000 kaki, pesawat ini masih terbang normal. Captain Moody memeriksa radar cuaca, kemudian ia meyakini tidak ada cuaca buruk pada saat itu. Captain Moody kemudian izin untuk meninggalkan ruang kokpit karena ia akan pergi ke toilet. Setelah Captain keluar dari ruang kokpit, kemudian First Officer melihat ada sesuatu yang aneh. Ia melihat ada titik-titik cahaya di luar jendela bagian depan. Kemudian ia langsung melihat ke radar cuaca, namun di radar cuaca tidak menunjukkan ada hal yang aneh. Kru penerbang kemudian melihat ada sebuah lapisan tipis yang menyelimuti pesawat mereka. Ketika Captain kembali ke ruang kokpit, First Officer langsung melaporkan kejadian tersebut. Pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, ketika sebagian penumpang sedang tidur, tiba-tiba saja muncul asap di ruang kabin. Pada saat itu, mereka berpikir bahwa asap tersebut berasal dari rokok. Karena di tahun 1982, merokok di dalam penerbangan diperbolehkan. Namun asap yang pada saat itu ada di ruang kabin cukup pekat, sehingga membuat khawatir kru penerbang, sehingga mereka segera melakukan pemeriksaan. Khawatir apabila ada sesuatu yang terbakar di dalam pesawat. Namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada sesuatu yang terbakar. Semakin lama asap ini semakin tebal, namun tidak ada seorang pun yang tahu asap ini berasal dari mana. Dan lama-kelamaan asap ini semakin berbau seperti belerang. Dan pada saat itu bukan hanya asap, tapi suhu di dalam ruang kabin semakin memanas. Ketika pesawat berada di atas langit Jakarta, tiba-tiba saja terlihat adanya kilatan cahaya di mesin pesawat. Kemudian mesin pesawat mengeluarkan api. Disusul tidak stabilnya mesin pesawat nomor 4, dan ternyata keseluruhan mesin pesawat setelah itu mati. Kapten kemudian memerintahkan First Officer-nya untuk segera melaporkan keadaan darurat ini ke menara kontrol terdekat. Lalu First Officer-nya melaporkan kepada ATC Jakarta, Mayday, Mayday, keempat mesin pesawat kami mati. Kami berada di ketinggian 35.000 kaki dan pesawat terus turun. Namun ternyata ada miskomunikasi antara ATC Jakarta dengan penerbangan 009. ATC Jakarta menangkap pesan dari penerbangan 009 dengan sebuah pertanyaan. Hah? Mesin nomor 4 mati? First Officer kemudian mengulangi lagi pesannya kepada ATC Jakarta bahwa keempat mesin pesawat kami mati dan kami berada di ketinggian 35.000 kaki dan pesawat terus turun. Lalu ada penerbangan lain yang terbang di dekat penerbangan 009 dan mereka membantu menyampaikan pesan 009 kepada ATC Jakarta. Kemudian di sanalah ATC Jakarta baru memahami pesan dari penerbangan 009 bahwa keempat mesin pesawat ini telah mati. Kru penerbangan pada saat itu bingung apa yang salah dalam penerbangan ini, ataukah ada yang terlewat oleh mereka di dalam penerbangan ini.
pesawat gliding dan terus turun dengan kecepatan yang sangat cepat. Penerbangan 009 ini hanya memiliki waktu kurang dari 30 menit sebelum akhirnya menghantam lautan. Namun berkali-kali kru penerbangan berusaha untuk menyalakan mesin pesawat, namun usahanya tetap gagal. Di tengah kepanikannya, Kapten kemudian mengambil keputusan untuk memutar balik dan melakukan pendaratan darurat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian Kapten melaporkan keputusannya kepada ATC pada saat itu. Namun ATC pada saat itu tidak mengetahui di mana keberadaan penerbangan 009, maka ATC meminta agar penerbangan 009 mengirimkan sinyal transponder darurat. Kru penerbangan tetap berusaha untuk bisa menyalakan mesin pesawat dan untuk merestart mesin pesawat. Namun pada saat itu Kapten tidak bisa merestart pesawat kecuali ia bisa menerbangkan pesawat ini dengan kecepatan 250 knots sampai 270 knots. Sementara indikator kecepatan pesawat tidak bekerja karena indikator kecepatan pesawat di sebelah kanan menunjukkan 320 knots, sementara di sebelah kiri menunjukkan 270 knots. Kapten kemudian mengambil tindakan. Ia menarik hidung pesawat untuk memperlambat laju pesawat, kemudian mendorongnya ke arah bawah agar pesawat ini melaju dengan kencang dan kemudian menambah kecepatan pesawat agar bisa merestart mesin pesawat. Alarm peringatan menyala karena terjadi penurunan tekanan di dalam pesawat. Sementara keadaan di kabin penumpang, pada saat itu banyak penumpang yang sesak nafas dan mulai batuk-batuk. Sementara setelah itu tiba-tiba saja masker oksigen turun secara otomatis yang membuat mereka semakin bingung dengan keadaan di dalam pesawat. Melihat kondisi itu, kru kabin kemudian berusaha untuk memberikan pengumuman melalui interfon. Namun karena mesin mati sehingga interfon pun tidak berfungsi. Maka kru kabin kemudian mengambil megafon untuk memberikan pengumuman untuk menenangkan seluruh penumpang dan menyuruh mereka untuk menggunakan masker oksigen dan bernafas dengan normal. Kapten berpikir dengan sangat keras karena pada saat itu ia berpikir jika mesin pesawat tidak bisa menyala maka pesawat harus melakukan pendaratan darurat di laut. Sementara pesawat semakin rendah dan pesawat dihadapkan pada sebuah gunung di hadapannya. Kapten Moody kemudian memberikan pengumuman kepada penumpang bahwa mereka sedang mengalami sedikit masalah karena keempat mesin pesawat mati. Namun mereka berharap agar penumpang tidak khawatir. Kapten kemudian dihadapkan kepada dua pilihan, tetap terus melakukan penerbangan namun beresiko menabrak gunung atau melakukan pendaratan darurat di laut. Namun pada saat itu sang kapten tetap memilih untuk terbang di jalurnya dan mendaratkan pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kru penerbangan tetap berusaha untuk merestart mesin pesawat. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali, atau 10 kali. Bahkan mereka mencoba sampai 50 kali untuk merestart pesawat. Dan di percobaan terakhir inilah mesin pesawat nomor 4 menyala. Setelah itu disusul dengan keseluruhan mesin pesawat yang menyala. Dan betapa senangnya seluruh kru penerbangan pada saat itu. Kemudian mereka langsung melaporkan ke ATC Jakarta bahwa 4 mesin pesawat telah menyala. Dan pada saat itu ATC Jakarta sudah benar-benar paham dengan apa yang disampaikan oleh kru penerbangan 009. Kapten memberikan pengumuman bahwa mereka telah mengatasi masalah dan keempat mesin pesawat telah menyala. Dan Kapten juga memberitahukan bahwa pesawat ini akan segera mendarat di Halim Perdana Kusuma sekitar 15 menit kemudian. Untuk sesaat abu vulkanik itu hilang, namun pada saat pesawat naik ke ketinggian 15.000 kaki, abu vulkanik itu muncul lagi. Dan pada saat itu mesin pesawat nomor 2 tidak stabil dan harus dimatikan. Di sanalah Kapten harus menghadapi kenyataan bahwa pesawat ini akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma hanya menggunakan 3 mesin. Lalu setelah itu penerbangan 009 melaporkan kepada ATC bahwa sekarang mereka akan melakukan pendaratan hanya dengan menggunakan 3 mesin. Pada saat pesawat sudah dekat ke arah bandara, pada saat itu kru penerbang kesulitan untuk melihat ke kaca bagian depan karena kaca bagian depan ini seperti tertutup kabut. Pandangan mereka terhalang meskipun kaca bagian depan ini sudah dibersihkan namun tidak berhasil. Kru kemudian harus mendaratkan pesawat ini secara manual. Kemudian ketinggian pesawat mulai berkurang dari 300 kaki hingga akhirnya roda pesawat menyentuh landasan. Penerbangan British Airways 009 berhasil melakukan pendaratan darurat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Seluruh kru dan juga penumpang selamat tanpa cedera.
Keesokan harinya kru penerbang datang kembali ke bandara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini. Di sanalah Kapten kemudian melihat bahwa stiker dan juga cat dari pesawat ini sudah terkelupas. Ketiga mesin yang berada di Jakarta dibawa ke London untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian di sanalah mesin pesawat dibongkar dan ternyata diketahui di dalam mesin ini terdapat goresan-goresan yang parah. Dan di sanalah mereka ternyata baru mengetahui bahwa abu-abu yang berada di pesawat ini adalah abu vulkanik yang jika dilihat dengan mikroskop memiliki ujung-ujung yang sangat runcing. Setelah kecelakaan ini didapatlah hasil investigasi. Yang pertama, British Airways penerbangan 009 ini terbang melalui abu vulkanik dari letusan Gunung Galunggung. Dan kemudian abu vulkanik kering sehingga tidak terdeteksi di radar cuaca yang dirancang untuk mendeteksi kelembaban awan. Dan kemudian terjadinya miskomunikasi antara ATC dengan kru dari penerbangan 009 ini dikarenakan adanya letusan Gunung Galunggung. Dan penyebab matinya mesin adalah karena abu vulkanik masuk ke dalam mesin, kemudian abu yang bersuhu 2000 derajat Celcius itu terjadi penurunan suhu hingga mencapai 1300 atau 1400 derajat Celcius yang membuat abu menjadi beku dan kemudian menempel di mesin dan akhirnya membuat mesin mati. Itulah informasi tentang penerbangan British Airways 009. Pesan aku hari ini, saat kamu gagal dan gagal lagi, janganlah berputus asa. Karena kita tidak pernah tahu di usaha keberapa kita akan berhasil, mungkin ke 50 atau bahkan ke 100. Dan banyak pelajaran berharga di saat kita mengalami kegagalan. Teruslah berjuang dan semangat sampai tujuan. Nah, ini adalah saatnya aku untuk bacain 3 komen kalian dari video yang sebelumnya. Yang pertama adalah dari Raffi Kurniawan. Kak, ceritakan pesawat Lion JT538, tolong ya Kak. Nah, jadi sekalian aku kasih tahu juga sama kalian bahwa sampai saat ini aku belum menemukan final report dari JT538. Kalau misalkan kalian ada yang sudah menemukan final report dari KNKT, kalian boleh langsung kirim ke email aku. Karena aku juga masih menunggu dan pengen banget bawain, tapi kalau misalnya kalian udah duluan punya, kalian boleh kirim ke aku ya. Kemudian yang kedua berasal dari Maufdal. Kalau terbang selama itu, dari mana ya informasi dalam cabin bisa dia tahu? Mulai cara berdoa sampai teriakannya. Itu yang terkadang buat saya bertanya sendiri, maaf ya, saya cuma ingin tahu. Nah itu dia Kak, cuma kakak yang nanya gitu. Karena sebenarnya aku hanya mendramatisir kejadian ini, biar kalian ini paham sebenarnya tidak ada Pan M914 yang hilang. Jadi itu hanya direkayasa sehingga aku juga mendramatisir semua kejadian di dalam cerita itu. Kemudian yang ketiga adalah dari Pramono Purba. Gile, itu baru yang namanya The Real Sultan. Bisa-bisanya dia ngerokok di pesawat, pramugarinya pula yang bakarin rokoknya. The Real Sultan sudah lama ada dari zaman dulu. Zaman sekarang mah orang gampang. Wow, baru kayak dari AdSense YouTube aja udah dipanggil Sultan. Aduh, kalau yang ini saya jawabnya yang pertama dulu. Merokok di penerbangan itu memang kalau zaman dulu diperbolehkan dan itu adalah legal. Tapi untuk sekarang demi keselamatan penumpang itu tidak diperbolehkan lagi. Nah, kalau misalkan kayak dari AdSense YouTube, saya kan belum jadi sultan dari AdSense. Jadi saya nggak bisa jawab, Kak. Mohon maaf ya. Mungkin yang lain bisa jawab. Oh iya, aku pengen tahu dong sebenarnya kalian yang nontonin aku ini Delvers dari mana aja dong? Boleh komen di bawah sini di kolom komentar. Misalkan ada dari Delvers Jakarta yang pernah aku baca, terus Palembang, Denpasar, Bandung. Sisanya mana? Aku pengen tahu. Tolong komen di bawah sini ya. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, sama dinyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. ATC Jakarta bahwa kini mereka akan melakukan pendaratan hanya dengan 3 mesin. Setelah itu lupa lagi.